Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sandafa dari kelas Fibonacci. Dan untuk kesempatan kali ini, untuk tugas ujian praktek reinforcement learning, di sini saya akan menjelaskan terkait program yang telah saya buat. Jadi program yang saya buat itu adalah shortest path discovery using Q-learning reinforcement algorithm, atau saya menggunakan algoritma Q-learning di sini untuk membuat program di mana dia dapat menemukan atau mencari jalur terpendek atau shortest path. Jadi dulu untuk yaitu di mana kemampuan agen untuk dapat mencari path terpendek atau tersingkat untuk menuju terminal state-nya. Oke, saya lanjut. Jadi konten yang akan saya bawakan kurang lebih adalah terkait masalahnya, terkait perumusan masalahnya, latar belakang, dengan juga tujuannya, lalu teori terkait algoritma Q-learning itu sendiri yang saya gunakan, lalu modeling terkait bagaimana saya memodelkan untuk Q-learningnya itu sendiri, lalu ada performa model yang dihasilkan dari model yang telah saya buat, dan juga ada evaluasi. Di sini ada analisis dan kesimpulannya. Oke, jadi untuk latar belakangnya sendiri, jadi shortest path discovery itu merupakan salah satu masalah ya. Jadi salah satu rumusan yang juga patut cukup menarik untuk didalami dalam dunia pengembangan teknologi, terutama pada bidang navigasi dan logistik. Dengan masalah ini, itu salah satu teknik populer yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini itu ada kita bisa menggunakan algoritma reinforcement sendiri, terutama algoritma dari Q-learning yang saya gunakan. Jadi algoritma Q-learning ini secara singkat itu merupakan algoritma yang dapat memungkinkan suatu mesin untuk belajar secara mandiri dengan memaksimalkan reward atau hadiah yang didapat. Oleh karena itu, cara algoritma Q-learning ini, mesin itu dapat mempelajari cara untuk menemukan rute terpendek secara otomatis. Jadi rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah bagaimana untuk menerapkan algoritma Q-learning itu pada program reinforcement learning, terkhusus untuk masalah menemukan jalur atau rute yang terpendek. Tujuan dari program ini itu untuk mengimplementasikan algoritma Q-learning pada program reinforcement learning-nya, sehingga program tersebut dapat digunakan untuk menemukan shortest path secara otomatis. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengatasi masalah shortest path secara lebih efisien dan akurat. Dari algoritma Q-learning sendiri itu merupakan algoritma reinforcement learning yang digunakan untuk mempelajari tindakan atau state terbaik yang harus diambil dalam situasi tertentu berdasarkan reward atau hadiah yang diterima dari lingkungan atau environment. Secara sederhana, algoritma ini memperbarui fungsi Q value yang merepresentasikan nilai reward yang diharapkan dari tindakan tertentu dalam suatu state. Jadi kurang lebih Q-learning ini, dari penjelasan ini tuh cukup baik untuk digunakan sebagai penyelesaian masalah untuk shortest path discovery. Oke, jadi terkait parameter pendukung yang perlu diperhatikan untuk implementasi algoritma ini, itu ada epsilon, di mana parameter ini itu mengontrol seberapa sering agen akan memilih tindakan acak atau exploration, atau tindakan terbaik yang dikenal exploitation. Nilai epsilon yang lebih tinggi akan membuat agen lebih sering melakukan eksplorasi, dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada discount factor atau gamma. Parameter ini tuh menentukan tingkat pentingnya reward di masa depan dibandingkan dengan reward saat ini. Nilai gamma yang lebih rendah itu akan membuat agen lebih fokus pada reward saat ini, sedangkan nilai gamma yang lebih tinggi itu akan membuat agen lebih fokus pada reward di masa depan. Selanjutnya ada learning rate atau alpha, di mana parameter ini itu untuk menentukan seberapa cepat agen akan belajar. Nilai alpha yang lebih tinggi itu akan membuat agen lebih cepat belajar, sedangkan nilai alpha yang lebih rendah akan membuat agen belajar lebih lambat. Dalam implementasi algoritma Q-learning perlu dilakukan tuning parameter. Dari yang saya gunakan itu tadi tiga parameter tadi yang digunakan untuk menentukan nilai optimal dari setiap parameter pendukung ini.
Next, terkait modeling di sini, yang pertama itu terkait environment. Environment itu secara kurang lebih dia merupakan matriks yang memiliki ukuran 11x11. Nah, seperti yang dilihat di gambar ini ya. Lalu reward adalah poin yang akan didapat agen melalui path tertentu. Jadi kita dilihat di sini, jika dia melalui beberapa box, melalui beberapa kotak, itu dia akan mendapatkan nilai tertentu. Dan state, dimana untuk state sendiri, untuk blok putih itu bisa dijadikan keadaan state awal dari suatu agen, dan blok hitam dan hijau itu digunakan untuk terminal state, dimana saat dia melalui blok hitam atau hijau, maka maka agen itu akan berhenti, sehingga perlu dilakukan optimalisasi, atau mesin itu harus mendapatkan nilai yang paling optimal, reward yang paling optimal menuju ke terminal state atau tujuan ya, lebih tepatnya blok yang hijau. Oke, selanjutnya adalah modelingnya untuk killernya sendiri, yaitu pertama itu adalah modeling untuk action dan environmentnya. Di sini dilihat bahwa ada list action dan juga ada pendefinisian dari aisle atau lorong ya. Jadi lorong-lorong ini akan didefinisikan menjadi bentuk matriks dan terlihat seperti gambar yang ini, dimana dia terbentuk menjadi matriks. Nah, ini tuh mirip dengan keadaan pada environment sebelumnya, yang ini. Oke, jadi dari environment ini agen akan mencoba mencari nilai atau shortest path dari state awal yang nanti akan kita definisikan. Selanjutnya adalah mendefine function-function pendukung atau helper function. Di sini itu seperti fungsi untuk mendefinisikan lokasi tertentu, yaitu terminal state, dan juga ada starting location, dan juga ada next action juga, yang dimana di sini juga next action kita menggunakan algoritma atau metode epsilon greedy ya. Dan juga selanjutnya ada beberapa fungsi juga, ya, seperti next location selanjutnya. Lalu ada get shortest path, atau nanti hasil dari shortest path-nya itu akan dilakukan pengolahan pada fungsi tersebut. Oke, selanjutnya itu kita melatihnya dengan nilai parameter tertentu, parameter pendukung yang seperti saya sebutkan tadi. Ada epsilon, ada discount factor, dan ada learning rate juga, dimana semua parameter ini saya atur menjadi 0,9. Dan untuk episode-nya sendiri terlihat kita akan melatih model atau menjalankan model itu sebanyak 1000 episode, dimana di sini dia juga dimana untuk pengulangan selama 1000 episode ini terjadi beberapa kondisi ya, seperti ada pemilihan action yang akan diambil, dan juga ada pelaksanaan actionnya, terus transisi ke state selanjutnya, lalu ada penerimaan reward ketika pindah ke state baru, dan perhitungan temporal difference-nya, dan juga ada update key value-nya untuk state sebelumnya, untuk state dan pasangan state dan action sebelumnya. Oke, next. Jadi ini adalah cara model itu untuk mendapatkan hasil shortest path-nya, sehingga cukup kita tulis saja print get underscore shortest underscore path untuk yang pertama ini row, dan yang kedua ini adalah kolom gitu. Ini saya coba untuk beberapa, dan didapat shortest path-nya itu sebagai berikut gitu, dimana dia akan bergerak dari baris dan kolom tertentu, lalu dia akan bergerak ke baris atau kolom tertentu, ke stage selanjutnya, sampai dia mendapatkan atau sampai dia menuju di sini, dia menuju baris ke-0, kolom ke-5, dimana itu merupakan terminal state atau tujuan akhirnya. Dan di sini ini ada reverse shortest path. Jadi dimana dia saya coba dapatkan, yaitu path dari terminal akhir atau tujuannya ke dimana posisi dia berasal gitu. Jadi ini adalah reverse path, jadi sama seperti
pada fungsi di atas untuk di satu aspeknya, tapi ini dibalik, dimana dia dari yang awalnya itu dari dia kondisi state tertentu ke state akhir. Tapi yang ini tuh dia dibalik dari state akhir ke kondisi awal atau state tertentunya itu. Oke, jadi analisisnya, jadi parameter yang tadi saya gunakan itu adalah 0, epsilon, gamma, dan alfanya itu sebesar 0,9. Selanjutnya untuk cara kerja modelnya, dimana kita memilih state non-terminal secara acak ya, yang itu yang kotak putih itu, untuk agen dapat memulai episode baru. Lalu ada pilih action tadi, pada fungsi tadi ada pilih action, dimana dia untuk bergerak ke atas, ke kanan, ke bawah, atau ke kiri untuk state yang kita pilih. Action akan dipilih menggunakan algoritma greedy epsilon atau epsilon greedy ya. Algoritma ini biasanya akan memilih action yang paling menjanjikan untuk agen. Namun kadang-kadang opsi yang akan dipilih itu kurang menjanjikan untuk mendorong agen mengeksplor environment. Action yang terpilih itu akan dieksekusi dan pindah ke state berikutnya, yaitu pindah ke lokasi berikutnya. Lalu agen akan menerima reward saat pindah ke state baru dan akan dihitung temporal difference-nya. Lalu key value akan diupdate untuk pair state dan action sebelumnya. Seluruh proses akan dilakukan selama 1000 episode. Agen itu dapat mengenali shortest path dari state awal ke state tujuan dan juga dapat mengenali area-area mana saja yang boleh dilalui, sehingga agen dapat menghindari tabrakan dengan obstacle yang ada, atau mungkin bisa disebut masalah obstacle avoidance ya. Kesimpulannya, program ini tuh dapat membantu pengguna dalam mengatasi masalah shortest path secara lebih efisien dan akurat. Pengguna tidak perlu lagi secara manual mencari shortest path karena program ini dapat melakukannya secara otomatis. Pengguna cukup perlu menginisialisasi posisi awal agen dan model akan dapat mencari path tercepat untuk menuju terminal state atau tujuannya. Jadi tujuan yang merupakan blok hijau ya, bukan blok hitam. Selain itu kita dapat mencarikan agen jalan pulang melalui reverse path. Algoritma key learning yang dapat diimplementasikan pada program ini memungkinkan program untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Penerapan program ini juga bisa dilihat ya dari bagaimana cara kerjanya, bagaimana hasil yang didapatkan. Itu dapat membantu banyak case tertentu di dunia nyata, seperti penggunaan robot pada gudang, atau kemampuan mencari jalan tercepat untuk pengiriman, dan juga obstacle avoidance untuk robot, dan beberapa masalah lain yang ada. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan dari kelas Fibonacci. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk presentasi ujian praktek domain reinforcement learning. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.